どうも、サベルでございます。Domo, Haku desu. Kembali lagi bersama saya di program Saberi. Dan pada kesempatan ini saya ditemani dengan teman baru. Ini teman baru lintas benua. Ya ketemunya kan di sini maksudnya. Sebenarnya satu rumpun. Cuman baru dipertemukan di sini gitu. Di sini gitu benar. Dengan Mas Saya Taufik Hidayat. Mas Taufik. Tapi bukan pemain bulu tangkis. Tapi benar Taufik Hidayat. Bener. Baru tahu. Bener Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Nah, Mas Taufik ini sekarang lagi bekerja di Jepang ya tentunya karena ada di Jepang. Benar nggak sih? Iya. Dan tahun ke-8 ya. Enggak, baru tahun baru masih junior lah. Baru tahun ke-4. Ya ada ke-4. Tapi Mas Taufik ini sebelumnya Akang berarti kan dari Sunda ya? Akang. Kang Taufik kan sebelumnya pernah kesini juga katanya. Terus pernah pulang. Nah, dulu jadi kan kontrak pertama tuh 3 tahun. Nah, pas hampir mau selesai kontrak 3 tahun, emang sih niatnya emang udah pengen nambah gitu. Nah, kebetulan pas udah mau selesai kontrak pertama 3 tahun, di akhir-akhir itu ada program baru dari IM Japan tuh. Namanya re-entry lah, jadi bisa nambah 2 tahun gitu. Oh, jadi perpanjangan waktu istilahnya ya. Perpanjangan waktu selama 2 tahun. Tapi dalam program yang sama. Kalau dulu kan katanya dari tahun IM Japan yang saya bekerja ini, IM Japan dari tahun 93 kalau nggak salah. Nah, sampai tahun 2019 berarti. Itu programnya cuma 3 tahun. 1 tahun sama 3 tahun. 1 tahun. Itu kalau udah itu nggak ada re-entry lagi, udah aja gitu ya. Nggak ada re-entry. Jadi kalau misalkan mau nambah paling ya komitmen kita sama perusahaan. Nah, paling pisahnya juga beda, jadi engineering. Pakainya engineering gitu, bukan lagi itu ya. Bukan Kenshu lagi. Oh gitu. Jadi sekarang ini bukan tahun kedua berarti. Kedua kalinya. Nanti di tahun ke-4 berarti. Cuma ada rencana untuk ketiga kalinya atau keempat kalinya? Ada, insya Allah. Karena ya bisa kalian lihat sendiri, Jepang seindah ini. Sebenarnya bukan di Jepang aja sih, negeri kita Indonesia juga lebih indah. Cuman karena di sini juga pekerjaan yang menunjang untuk kebutuhan kita, jadinya ya sambil berenang minum air. Minum air susu, minum air cola. Ayahnya nih. By the way kan kita sekarang lagi di mana ini teh? Okutama. Di daerah gunung gitu ya. Letaknya di belakang SMP gitu. Jadi perjalanan ini yang menemukan kita. Kita sekarang mempertemukan di sebuah lapangan di belakang SMP dan kita bercengkrama. Sekali bahasanya. Kopdar. Tapi itu gila anjir. Apa sih kok jadi sepeda. Mantap. Jadi Mas Taufik ini selalu melancong dengan sepeda selama di Jepang. Sebenarnya sih nggak selalu ya, baru-baru ini karena kebetulan Indonesia lagi hits bersepeda. Kemudian kemarin tuh sebenarnya ada sedikit rezeki. Jadi cerita awalnya tuh COVID ini. Oh iya, yang uang duit. Kemudian kita kan seluruh warga Jepang termasuk orang asing tuh dapat tunjangan 100.000 yen. Kalau dirupiahkan sekitar ya segitulah. Kalau 140 rupiah kan berarti 14 juta kan? Nah, sekitar 14 juta. Nah, karena ada uang itu, jadi nih buat apa nih uang dari Jepang tapi bisa diabdikan buat Jepang juga gitu. Diabdikan buat Jepang. Jadi beliin sepeda terus keliling Jepang, jadi memperkenalkan Jepang. Jadi uang dari Jepang ya sedikit mengabdi buat Jepang juga selain menyalurkan hobi gitu. Setelah mendapatkan izin dari istri tentunya. Tapi punya istri? Alhamdulillah sudah nikah. Jadi buat yang ngeceng gomen. Ada yang promo gitu ya? Gomen kali udah beristri ini. Cuman ini sih. Iya, nggak apa-apa.
Tapi itu keren sih, sepedanya udah bisa, maksudnya udah full gitu, udah full perlengkapannya. Emang niat atau emang ada hobi dari dulu? Sebenarnya hobi sih belum ada sih, karena belum pernah juga sampai bersepeda jauh gitu. Di Tapi Indonesia? kalau niat emang pengen. Di Indonesia pernah apa? Indonesia enggak. Bener-bener bersepeda itu? Bener-bener di Jepang, baru Jepang. Kalau Indonesia sih naik-naik gunung yang ya kayak rendahan gitu sih masih sering ya. Ya, gunungnya nggak terlalu tinggi gitu maksudnya. Gunung-gunung yang di sekitar rumah lah. Daerah saya kan Pegunungan. Sumedang. Oh, Sumedang. Oh iya, masih banyak pegunungan. Sering sih kayak gitu. Dari sana aja gitu ya. Tapi kalau bersepeda baru di Jepang. Baru di Jepang bersepeda. Sepeda MTB ya, mountain bike. Sepeda MTB. Untuk hari kemarin aja ini udah berapa kilo? Berarti dari Chiba lewat Tokyo, sekarang Okutama, itu 3 provinsi. Prefektur maksudnya. 3 prefektur. Jadi sekitar 100 lebih ada kayak 120-130 km lah. kilometer. Dan nanti berarti setelah ini ke mana lagi gitu? Setelah ini rencananya langsung pulang sih. Ya sambil enggak, maksudnya nanti program atau perjalanannya. Perjalanan selanjutnya Sih belum ada planningnya. Kalau saya tuh apa ya? Karena kebetulan di sini tuh sibuk bekerja juga kan. Bener-bener emang tujuan awalnya kan utamanya tugasnya bekerja. Jadi kadang ada waktu Sabtu Minggu libur, nah baru kemana nih? Nah baru gitu. Jadi nggak di planning kesini. Cuman kalau yang dipengenin itu niatin ada sih. Pengennya ke Nikko. Kalau dari Chiba sekitar berapa ya? 130 km. Nikko tempatnya emang daerah pegunungan gitu banget sih. Niatnya sih pengen ke sana. Next time kalau ada libur panjang lagi lah. Insya Allah. Di sini juga udah capek apalagi ke sana. Kebayang. Tapi katanya pemandangannya lebih mantul. Pemandangan luar biasa sih. Cuman jalannya bro, nanjak banget. Karena emang katanya pernah lama juga tinggal di sana ya? Pernah. Bukan di Nikkonya sih, di bawah di Tochigi. Cuman ke Nikkonya pernah juga gitu naik ke atas. Bukan naik mobil, bukan naik sepeda. Jadi mohon bimbingannya. Enggak ikut. Sini udah capek. Baru juga seperempat perjalanan, cuma enggak 100 meter aja. Jadi Tokyo juga sebelah sini ya. Parah banget. Tapi sugoi loh. Jadi Mas siapa? Enggak tahu. Yoga. Mas Yoga ini baru pertama kali. Jadi saya punya teman. Nah teman saya kenalannya Mas Yoga ini. Jadi saya mau gue sama teman. Nah teman saya cerita ke Mas Yoga langsung pengen ikut. Tapi Mas Yoga tuh belum ada sepeda yang buat turun jauh. Jadi masih sepeda biasa, mamacaring kalau bahasa Jepang itu. Mamacaring. Tapi sugoi sekali beliau ini. Itu pun pinjem mamacaring. Sugoi sekali, jadi tanjakan aja masih gempor ya. Gempor gitu. Mantap. Tapi kalau saya dulu di Indonesia memang ada hobi sepeda. Cuman hobinya ya nggak bukan maksudnya bersepeda jauh gitu, tapi kayak modif ya, paling bersepedanya juga sekalian kota lah gitu, nggak terlalu jauh, cuman di modifnya kayak gitu. Paling ya Cimahi Cianjur, Bandung gitu. Cimahi Cianjur jauh lah, deket lah. Kalau Cianjurnya juga Cianjur Ciranyang deket kok, nggak berapa kilometer. Jadi asli Cianjur. Cianjur. Tapi katanya tinggal di Bandung. Ya kan nikah istri orang Cimahi, jadi sekarang KTP-nya juga udah berubah jadi Cimahi. Jadi ternyata semalam tuh setelah kita panca kaki ternyata dekatan juga. Tinggal di mana? Cimahi dan saya Subang kan. Saya di Subang kan? Sekarang di Lembang. Oh, di Lembang ya, benar-benar. Jadi nikah sama istri orang Lembang. Ternyata dekatan. Naik Parangpong udah Lembang kan. Berdekatan tapi dipertemukannya di sini. Ya nanti kalau udah di Indonesia juga semoga amin. Temukan lagi terus. Jadi inilah Karib Aisyah. Amin. Cuman itu kalau misalnya bersepeda gitu cuma bersepeda aja. Kalau saya kan nih ya walaupun
apa ya, bikin YouTube itu kan, ngomong YouTube ya, bahas YouTube sekarang. Kalau saya kan bikin YouTube itu kayak hobi lain sih sebetulnya, karena sepeda juga nggak terlalu hobi. Dulu juga cuma modif doang. Terus di sini karena nggak memungkinkan, mau beli tadinya, cuman mikirnya ini kalau beli bisa dibawa nggak ya ke Indonesia kayak gitu. Jadi sebelum ke itu jauh dulu deh, bisa dibawa nggak nanti itu si sepeda kalau pulang? Katanya kalau alat olahraga kayak papan surfing, terus sepeda, itu malah di bandara tuh gratis katanya. Serius? Iya, alat olahraga. Mungkin nggak tahu teman bener ngomong apa, saya belum nyari tahu sih. Oh, tapi katanya kayak sepeda kayak gitu emang bener sih. Kemarin junior saya pulang, gitu atau asal dimasukin ke tas gitu, gratis katanya bandara. Nggak kena apa namanya, cas gitu, nggak kena cas. di pesawatnya juga? Alat olahraga kayak papan surfing terus katanya sih, belum, tapi saya belum cari tahu lagi bener apa enggak. Iya, kalau bisa sih bahan pikiran. Tapi ya benar, ini untuk YouTube nih. YouTube itu sebenarnya bukan hobi lain, maksudnya bukan hobi yang YouTube, tapi punya hobi ngedit. Ngeditnya juga newbie sih, jadi lihat orang terus ngedit kayak gitu. Enggak apa sih namanya teh? Enggak benar-benar difokus. Ya enggak benar-benar suka dalam depan kamera gini gitu ya. Cuma ya setidaknya bisa mengisi waktu luang gitu. Jadi sebenarnya orang lebih suka di belakang kamera gitu. Lebih suka di belakang kamera gitu sebenarnya. Sama sih saya dia sebenarnya. Iya, dan buat ngisi waktu luang lah ya gitu. Karena kan di sini juga kan di Jepang ya. Kalau libur kerja kan kadang kita diam di rumah juga stres gitu ya, cuma kerja atau apa gitu istilahnya kan, kerja tidur gitu aja kan, boring, perlu refreshing. Nah, dengan sepeda kalau saya ini dengan ya gini gitu, setidaknya kan bisa ngasih informasi apalah ya gitu ya. Sebenarnya saya juga nggak cuma bersepeda, ya saya juga sama lagi merintis YouTube ini. Soalnya kan tadi saya dibilang di awal, saya ingin memperkenalkan Jepang sebagai tanda terima kasih saya kepada Jepang dengan lewat bersepeda. Cuman kan memperkenalkannya itu ya gimana? Ya itu saya pakai media dengan YouTube baru. Jadi selama bersepeda itu tag videonya diupload ke YouTube kayak gitu maksudnya. Diupload ke YouTube. Jadi jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa nih. Channelnya Tao Japan. Jadi kalau penasaran apa sih yang maksud saya memperkenalkan Jepang, jadi tonton aja di situ, Tao Japan. Tao Jepang, nanti sepedanya keren lah, kayak tukang bakso gitu. Tapi jangan diketahui, soalnya bener-bener baru beberapa bulan ini lah. Nggak apa-apa. Kalau kita kan bukan expert di YouTube, maksudnya bukan apa ya. Kalau orang kan di YouTube itu benar-benar nyari viewer, nyari subscriber gitu buat jadi duit gitu. Kalau kita kan kalau hobi gini ya udah upload aja, ada yang nonton syukur gitu, nggak ada nonton harus gitu. Iya. Ya kan? Makanya subscribe. Maksa. Iya, ya gitu sih. Paling karena ya hobi. Ya pokoknya kalau misal teman-teman mau ke Jepang gitu kerja, butuh hobi sebetulnya. Bener. Butuh hobi. Kalau enggak jenuh. Harus sabar. Harus sabar. Di sini tuh apa ya? Kelihatannya aja tuh emang kelihatannya wih keren gitu kerja di Jepang. Tapi kalau pure cuman kerja, apalagi bertahun-tahun, bisa stres lah. Soalnya cuman tempat kerja. Iya. Tempat tinggal. Ya itulah bro. Orang sininya aja kan banyak yang bunuh diri karena gitu ya. Tingkat stres kerja di tempat kerja itu tinggi gitu. Dan sosialisasi mereka tuh kurang gitu. Nah, jadinya benar. Boring. Kalau kita kan dalam tempat kerja juga kadang ya di waktu istirahat bisa ngobrol gitu ya, bisa sama teman-teman ketawa ketiwi. Kalau orang sini tuh kayak canggung gitu ya. Emang nggak semua, tapi kebanyakan gitu ya. Dan sebenarnya entah karena ke kita orang asing atau emang udah budaya kayak gitu, nggak tahu juga sih.
mereka canggung apa namanya? Kayak apa ya? Kaku gitulah mereka tuh. Kaku sih benar-benar. Dan jadi ini workaholic juga kan ya. Kalau kerjaan mereka benar-benar kerja gitu ya. Kerja sampai istilahnya nggak dibayar pun mereka tuh ya kerja aja gitu. Jadi lembur tanpa kerja itu mereka kayak udah biasa gitu. Lembur tanpa gaji. Lembur tanpa gaji, lembur tanpa maksudnya lembur tanpa gaji. Lembur tanpa kerja tadi. Maksudnya lembur tanpa digaji. Mereka tuh kadang ya kalau emang belum beres terus dia bener-bener diberesin dulu kan. Walaupun waktunya udah habis, bukan jam kerja. Walaupun nggak masuk lemburan. Karena ini mungkin karena mereka emang apa ya? Sama perusahaannya udah loyal. Kayaknya. Terkenalnya itu kan orang Jepang tuh loyalitas sama loyalitas ya workaholic itu. Makanya ya tingkat stres juga banyak sih sebetulnya. Ya karena terlalu ini ya. Karena terlalu stres. Terlalu mengabdikan diri dengan pekerjaan. Nah, dengan Jepang keadaan tempat kerja seperti itu, kita warga asing juga ya namanya juga orang merantau ya. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Kebalik nggak? Kebalik, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus ikutin gaya mereka gitu. Akhirnya kan yang mentalnya nggak kuat atau misalnya nggak terbiasa, kita juga ikut stres gitu. Bener. Kalau kitanya nggak pinter-pinter mengolah diri gimana caranya buat nggak stres, ikutan banyak stres juga nantinya. Benar. Ya akhirnya kita juga butuh hobi gitu ya. Butuh hobi. Asal hobinya jangan belanja lah. Kalau hobinya belanja, shopping ya udahlah. Duit tambah stres lah pulang. Jadi kerja jauh-jauh, pulang nggak bawa apa-apa, tambah stres. Ini mau bawa sepeda lah ya. Dan banyak loh teman saya yang kayak gitu. Jadi dikasih tahu sama Pak IM Japan, ada teman kalian yang dipulangkan karena stres begini. Jadi ngomong sendirilah apa. Serius banyak yang kayak gitu. Stres berarti stresnya udah sampai ngomong sendiri. Dan ada juga yang menutup diri juga ada sampai sakit. Ya. Terus akhirnya dipulangin. Kalau dipulangin kayak gitu kan mereka nggak ada sertifikat. Ya iya. Jitko-nya itu. Ya iya pas. Yang sementara yang kita cari itu selain pengalaman kan sertifikat itu. Buat harga jual kita nanti. Kalau misalkan kerja lagi ke Jepang atau misalkan kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia kan itu butuhannya. Butuh itu yang sebenarnya yang lebih mahal sih selain dari pengalamannya. Benar sih. Soalnya kan zaman sekarang istilahnya meskipun kita punya kemampuan, khususnya di Indonesia ya, meskipun kita punya kemampuan, kalau tanpa ada bukti tertulis, kadang perusahaan itu apa ya, bukan menolak sih. Iya, itulah kalau ya spesialnya kita di Indonesia kan juga gitu kan, kalau kerja kita butuh legalitas. Misalnya surat-surat, kalau nggak itu juga susah juga kan. Tapi ada loh di tempat lain nggak mementingkan. Ya memang ada. Kayak gitu. Jadi mereka benar-benar kalau memang kamu mampu, nggak perlu tertulis, udah. Sertifikat. Di negara-negara. Dilihatnya kan kalau di sini kan ada kayak kayak masa orientasi. Nah di masa-masa itu kan perusahaan juga lihat gitu, kita memang mampu atau tidak gitu. Kalau misalkan mampu ya memang udah nggak perlu lagi gitu. Tapi kalau nggak bisa ya gimana lagi gitu, udah nggak bisa gitu. Ya itulah. Memang perlu nggak perlu, tapi ya perlu sih kalau di kita. Menurut saya juga pribadi yang perlu. Memang perlu. Itu. Tapi ngomong-ngomong Mas, ini udah berapa lama di Jepang? Saya berapa lama ya? 3 tahun. Enggak, maksudnya benar 3 tahun. Jadi 2 tahun dulu kan di sini bahasa Jepang sama istri. Oh istri juga? Enggak, cuman belum jadi istri dulu. Masih pacaran lah. Nah pulang ke Indonesia, jadi kan saya pulang dulu ke Indonesia. Pulang dulu. Setelah beres sekolah bahasa itu. Pulang dulu, lanjut S1, nikah India. Terus kembali lagi ke sini. Nah sekarang tahun pertama yang balik lagi gitu, jadi 3 tahun kan total. Oh 3 tahun sekarang. Tahun ketiga. Kalau misalkan enggak sama pulang sih emang udah mungkin
ini ya, nggak apa udah lama. Udah lama. Tapi kan karena Ada jeda pulang, gitu ya. nah ada jeda dulu, pulang dulu ya. Di jedanya juga lumayan. Mas ini Kang Topik kan pulang dulu kan dulu. Pulang dulu. Berapa lama jedanya? Kalau saya cuman 5 bulan. Tuh kan cepet banget, 2 bulan langsung kesini lagi. 5 bulan. Saya kan lumayan Lama. jedanya. Itu di sana kan setelahnya nikah dan lanjut S1. Jadi lama. Pas pulang itu di Indonesia tuh nggak cuman istirahat istilahnya, jadi sambil lanjut Iya kuliah. benar, sama lanjut kuliah. Terus ya apa sih namanya? Ya bantu ngajar bahasa Jepang dasar lah ya. Jepang dasar. Di sekolah? Di kampus. Kampus? Di kampus saya itu maksudnya. Sekolah. Dan saya sangat Sangat terharu. Bukan terharu sih, termenung, sangat kagum. Jadi kok mau kagum sih? baru 2 tahun tapi emang beliau kan emang sekolah bahasa kan. Emang fokus. Tapi bahasanya kanjinya juga udah merah. Jadi nulis udah keren sekali. Kalau saya sih emang dikirim dari Indonesia tuh untuk justru untuk belajar keterampilan kerja sih, lebih keterampilan kerja. Jadi perbekalan bahasanya tuh di Indonesia sebenarnya cuma 6 bulan, tapi karena saya sebelumnya masuk dulu di kursus bahasa, jadi sekitar belajarnya tuh cuma 8 bulanan gitu. Belajar bahasa. Tapi nggak sampai kayak Mas ini loh. Enggak, kalau kita yang di Hongaku kan ada maksudnya ada kurikulum. Ada kurikulum, terus emang kita dituntut misalkan harus lulus N berapa dalam jangka waktu berapa. Jadi ada target. Ada target. Oke, Bro. Udah gitu aja sih. Makasih ya. Makasih udah ngajak ke sini. Sama-sama, dan makasih juga udah banyak belajar sih selama perjalanan. Belajar apanya coba, pokoknya makasih ya. Sukses terus dan ya nanti kalau ke Indonesia bareng lah ya. Salam semesta. Dan jangan lupa subscribe channel Tahu Japan dan Haku. Oke. Oke. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.